Hai pejuang UTBK, jumpa lagi bersama aku, Kak Adel, sebagai tutor geografi kalian. Nah, pejuang UTBK, sebelum kita ke pembahasan video ini, jangan lupa ya untuk nonton video lainnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas pola keruangan kota dan interaksi desa kota. Kalau kalian saat ini sedang tinggal di sebuah kota, di sekeliling kalian ada jalan raya, jalan tol, alun-alun, gedung pemerintahan, dan perumahan. Tempat-tempat tersebut yang ada di kota tidak semerta-merta dibangun loh. Ada teori pola keruangannya. Apa aja sih pola keruangan kota? Yang pertama ada teori konsentris. Nah, teori ini dikembangkan oleh Ernest W. Burgess yang mengatakan bahwa perkembangan suatu kota akan mengikuti pola lingkaran konsentrik. Nah, ini adalah gambar dari teori konsentrik, yang dimana di dalamnya ada 5 zona. Zona yang pertama yaitu adalah daerah pusat kegiatan atau CBD. Yang kedua adalah daerah peralihan atau zona transisi. Yang ketiga ada daerah kelas rendah. Zona yang keempat ada daerah kelas menengah, dan zona kelima adalah daerah kelas tinggi. Yang kedua ada teori sektoral. Nah, teori sektoral ini diperkenalkan oleh Homer Hoyt. Nah, yang mengatakan bahwa perkembangan unit-unit kegiatan di daerah kota tidak mengikuti zona-zona yang teratur secara konsentris. Jadi udah mulai dikembangkan lagi nih si teorinya. Yang sebelumnya hanya berpusat. Nah, sekarang udah mulai menyebar. Tetapi dengan membentuk sektor-sektor tertentu, sektor-sektor tersebut bisa terjadi di sepanjang jalur transportasi darat maupun air. Sehingga perkembangan kota akan menyerupai gurita seperti ini. Nah, itu adalah gambaran dari teori sektoral. Nah, dilihat di gambar yang nomor 1 itu adalah tempat Central Business District atau daerah pusat kegiatan yang bentuknya udah nggak lingkaran lagi. Yang kedua, itu adalah daerah industri atau perdagangan. Yang ketiga, itu adalah pemukiman kelas bawah. Yang keempat adalah pemukiman kelas rendah. Yang kelima adalah pemukiman kelas atas. Teori yang ketiga adalah teori inti berganda, dikemukakan oleh Harris and Ullman pada tahun 1945. Pertumbuhan kota berawal dari pusat pertumbuhan, kemudian menjadi bentuk kompleks karena muncul nukleus-nukleus baru sebagai kutub pertumbuhan, seperti perguruan tinggi, kompleks industri, dan terminal bus. Nah, untuk teori inti berganda ini sudah mulai kompleks masalahnya, dan juga pola keruangannya jadi lebih banyak lagi, karena banyak sekali nih kota-kota yang bentuknya tidak lingkaran, tapi berbentuk persegi seperti ini. Ini adalah gambar dari teori inti berganda, yang dimana zona yang pertama yaitu adalah Central Business District. Zona yang kedua adalah daerah grosir dan manufaktur. Zona yang ketiga adalah daerah pemukiman kelas rendah. Zona yang keempat adalah pemukiman kelas menengah. Zona yang kelima, pemukiman kelas tinggi. Zona yang keenam adalah daerah manufaktur berat. Zona yang ketujuh adalah daerah di luar dari pusat kegiatan. Zona yang kedelapan adalah pemukiman suburban. Zona yang kesembilan adalah daerah industri suburban. Kita bisa ngambil contoh, teori inti berganda ini adalah daerah Jabodetabek. Nah, di sekitarnya itu banyak sekali daerah-daerah industri suburban untuk penyokong daerah utama. Nah, selanjutnya tadi sebelumnya kita sudah membahas pola keruangan kota. Nah, kota ini nggak bisa berdiri sendiri, pasti akan ada penyokong lainnya dari wilayah lain. Salah satunya adalah wilayah desa. Nah, interaksi dari desa dan kota adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut. Nah, adanya interaksi desa kota ini dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif loh buat kedua wilayahnya, dan interaksi itu memiliki teori dan perhitungannya. Nah, teori-teori dari interaksi desa kota yang pertama adalah teori gravitasi keruangan. Nah, teori gravitasi keruangan ini diterapkan oleh W.J. Reilly yang untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Jadi nanti diberikan perbandingan manakah wilayah yang lebih kuat melakukan interaksi terhadap wilayah lain.
Nah, ini adalah rumus dari teori gravitasi. Interaksi daerah A ke B sama dengan konstanta dikali penduduk A dikali penduduk B dibagi jarak A ke B dipangkatkan 2. Nah, kita lihat sebagai contoh, jumlah penduduk kota A adalah 40.000 orang, sedangkan penduduk kota B adalah 10.000 orang. Jarak dari kota A ke B adalah 20 km. Berapakah kekuatan interaksi kedua kota tersebut? Nah, kita tulis dulu penduduk kota A-nya adalah 40.000 dan penduduk kota B-nya adalah 10.000 dan jarak antara keduanya adalah 20 km. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu konstanta ini selalu angka yang satu. Angka 1 dikali 40.000 dikali 10.000 dibagi 20 pangkat 2. Yang hasilnya adalah 1 juta. Jadi, kekuatan interaksi antar kota A ke B adalah nilainya 1 juta. Nah, yang kedua adalah teori titik henti. Nah, kalau kalian suka melihat nih, kenapa ya kok SPBU ada di situ tempatnya, rumah sakit kok ada di situ tempatnya. Nah, itu adalah memakai teori titik henti ini. Nah, teorinya adalah DAB sama dengan jarak A ke B dibagi 1 ditambah akar penduduk yang lebih banyak dibagi penduduk yang lebih sedikit. Nah, kita lihat di contoh soalnya. Jumlah penduduk kota A sebanyak 500.000 orang, sedangkan kota B sebanyak 20.000 orang. Jarak antara kota A ke kota B adalah 36 km. Maka lokasi titik henti antara kota A dan kota B adalah, nah sekarang kita tinggal masukkan penduduk yang lebih banyak dan penduduk yang lebih sedikit. DAB atau titik henti sama dengan 36 dibagi 1 ditambah akar 500.000 dibagi 20.000. Nah, DAB sama dengan 36 dibagi 1 ditambah akar 25. Maka titik hentinya adalah 36 dibagi 6, yaitu 6 km. Jadi, jarak lokasi titik henti antara kota A dan kota B adalah 6 km. Nah, teori yang terakhir adalah teori indeks konektivitas. Biasanya itu untuk mengetahui kekuatan interaksi antara kota dilihat dari jaringan jalannya. Jadi kalau suatu kota semakin banyak dia jalannya, maka semakin tinggi pula indeks konektivitasnya. Nah, kita lihat di rumus indeks konektivitas, yaitu beta sama dengan E dibagi V. Nah, kita lihat di contoh gambar ini. Nah, lihat dari wilayah A. Yang pertama, nah rumus dari indeks konektivitas ini adalah beta sama dengan E dibagi V. E-nya adalah jaringan jalan dan V-nya adalah jumlah kota. Nah, jaringan jalan ini biasanya disimbolkan oleh garis. Dan jumlah kota ini disimbolkan oleh titik. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kalian tinggal melihat aja nih jaringan jalannya ada berapa dan jaringan kotanya ada berapa. Contoh di wilayah A memiliki jaringan jalan sebanyak 5 dan kotanya sebanyak 3. Nah, tinggal dibagiin aja nih, jadi 1,66. Sedangkan di wilayah B itu adalah jaringannya 3 dibagi jumlah kotanya 4. Maka hasilnya 0,75. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang interaksi desa kota. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa.